Oke, kita masuk ke materi ini. Sekarang kita bahas tentang ini mengulang ya sebenarnya, mengulang pelajaran-pelajaran SMA. Masih ini sistem koordinat dan persamaan garis. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah di sini kita akan membahas tentang karakteristik dari suatu polinom kuadrat. Sebelumnya kita sudah membahas pertidaksamaan kuadrat ya dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita akan melihat karakteristik polinom kuadrat berdasarkan diskriminan. Nah, ini kalau di sekolah ini pelajaran kelas 10 ya atau kelas 4 mungkin. Nah, di sini ada bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya ini ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a, b, c-nya adalah ini konstanta dan x-nya di sini adalah suatu variabel. Nah, ini sebenarnya a, b, c-nya bisa di ini ya diganti-ganti. Misalnya sebentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Misalnya saya punya 3x kuadrat plus 5x ditambah 4 gitu ya. Ini polinomnya seperti ini. Berarti di sini A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? Kalau seperti ini. A-nya itu berarti angka yang ada di depan x kuadrat ya. Define nilai A-nya berapa ini? Berarti A-nya sama dengan 3 gitu ya. Ini kan A-nya 3. A-nya sama dengan 3. B-nya berapa nilai B-nya? Si Zaki nilai B-nya berapa? 5 bukan Seth? Ya benar 5 sok. 5 ya. Nah, itunya di on aja kalau mau menjawab mic-nya ya, yang lain untuk yang lain supaya bisa dipahami. Nanti saya tahu Pak kalian paham atau tidak. Kalau teman-teman tidak menjawab kan saya tidak tahu teman-teman sudah bisa atau enggak. Ini kan C-nya berapa di sini? 4 ya. Nah, gitu. Jadi ini bentuk umumnya. Nah, sekarang dari sini kita bisa apa namanya? Menentukan diskriminannya. Nah, ini kan sebenarnya pelajaran sekolah ya. Diskriminan ini B kuadrat min 4AC. Oke, jadi kalau misalnya kita cari diskriminan untuk yang ini, berarti nilai D-nya itu sama dengan B kuadrat 5 kuadrat min 4. A-nya berapa di sini? A-nya 3, C-nya 4. Nah, berarti ini 5 kuadrat itu berarti berapa? 25 ya. 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 4. Berarti ini 12. 12 dikali 4 ya. 48. Nah, jadi nilai diskriminannya adalah 48 25 dikurangi 48. Negatif 23 gitu ya. Nah, jadi kita tahu diskriminannya ini. Nah, untuk apa sih kita tahu diskriminan suatu polinom kuadrat? Untuk melihat karakteristik akar, itu yang pertama ya. Akarnya kan ada 3 kategori di sini. Dia bisa memiliki 2 akaril yang berbeda. Artinya dia memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda itu. Memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda nih. Kalau D-nya lebih dari 0 ya. Di sini kalau diskriminannya lebih dari 0 positif, berarti dia memiliki 2 akaril yang berbeda. Nah, kalau misalnya diskriminannya sama dengan 0, berarti dia memiliki akaril yang kembar, yang sama gitu. Nah, kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak memiliki akar real. Jadi kita harus tahu keteraturan dari ketiga apa namanya karakteristik diskriminan ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya ilustrasinya. Nah, di sini diskriminannya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0. Gambar grafiknya seperti ini, teman-teman. Ini grafik yang warna merah.
Ini memotong sumbu X di dua titik. Di titik berapa aja di sini? Titik 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan berapa di sini? 4. 4. Ya, ngerti nggak maksudnya? Kenapa? Karena tadi kan disebutkan, kalau diskriminannya lebih dari 0, pasti dia memiliki dua akaril yang berbeda. Secara geometris, itu bisa digambarkan seperti ini. Dia memotong sumbu X di dua titik. Titiknya adalah akar-akarnya ya, 1 dan 4. Nah, tapi ini ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah ya. Dilihat dari nilai apa? Dilihat dari nilai A-nya. A itu angka yang ada di depan tadi ya, di depan X kuadrat. Di sini kalau A-nya lebih dari 0, lebih dari 0 itu berarti positif ya. Nih, A-nya lebih dari 0, terbukanya ke atas. Memotong dua titik sumbu X. Nah, kalau misalnya si di diskriminan lebih dari 0, dia tetap memotong di dua titik sumbu X, tapi si nilai A-nya ya, si nilai A-nya kurang dari 0 ya. Jadi nilai A itu dia memiliki hubungan dengan apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Kalau nilai A-nya terbuka ke atas, kalau nilai A-nya lebih dari 0 berarti terbuka ke atas. Kalau nilai A-nya kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah, gitu ya. Nah, untuk yang ini, nah, ini dia kelihatan menyinggung sumbu X di berapa titik ini? Untuk yang gambar 3. Untuk yang gambar 3, menyinggungnya di berapa titik? Kalau tadi kan di dua titik ya. Sekarang gambar ketiga di berapa titik? Menyinggungnya 1 titik. 1 titik. Kalau 1 titik itu namanya menyinggung. Kalau di dua titik namanya memotong. Oke? Nah, kenapa kok bisa ini? Kenapa kok bisa menyinggung seperti ini? Ini artinya bahwa sebenarnya si persamaan kuadrat ini dia punya akar dua akar, tapi dia akarnya kembar. Akarnya sama. Di sini 2,5 ya, antara 2 dan 3 kan 2,5 ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena nilai diskriminannya sama dengan berapa di sini? D-nya. D diskriminannya sama dengan 0 ya. Kembali ke yang materi sebelumnya. Nih, kalau diskriminan 0 dia memiliki akar kembar. Gambarnya ini. Gitu ya. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Atau mau saya tanya? Mau ditanya, mau menjawab? Oke, sekarang untuk yang ini nih. Ini kenapa terbuka ke bawah? Coba gambar yang keempat. Alasannya kenapa terbuka ke bawah? Karena diskriminannya menyinggung. Oke. Karena diskriminannya ya ini menyinggung ya. Kenapa menyinggung? Karena diskriminannya sama dengan berapa? 0. Sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 pasti menyinggung. Kalau menyinggung itu berarti di berapa titik? Di 1 titik. Oke. Nah, eh ini kenapa bisa terbuka ke bawah? Nah, kalau terbuka Karena karena dilihat dari A-nya apa? lebih Ah, A-nya lebih kecil dari 0. benar, A-nya lebih kecil dari 0. Jadi, kalau ingin melihat apakah dia terbuka ke atas atau ke bawah, yang dilihat nilai Nilai apanya? A-nya Nilai A-nya. Kalau nilai A-nya lebih dari 0, positif artinya ya, berarti terbuka ke ke atas. atas. Kalau nilai A-nya kurang dari 0 berarti terbuka ke Ke bawah. bawah. Kalau diskriminan itu kalau lebih dari 0 berarti dia memotong sumbu X di dua titik. Kalau sama dengan 0 berarti gimana?
hanya menyinggung di satu titik. Artinya dia memiliki akar kembar, berimpit akarnya di sini sama-sama 2,5. Oke. Nah, sekarang gimana kalau nilai diskriminannya kurang dari 0? Ini nilai diskriminannya kurang dari 0. Ini kan menyentuh sumbu X nggak ini gambarnya? Enggak. Enggak. Nah, kenapa kok bisa enggak? Nah, alasannya ini. Karena dia tidak memiliki akar real. Tidak memiliki akar real ya. Akar real itu adanya di sumbu X, teman-teman ya. Kalau dia tidak menyentuh sumbu X, berarti dia tidak memiliki akar real. Gitu, logikanya gitu ya. Oke. Oke, di sini. Nah, di sini kenapa dia terbuka ke atas? Karena A-nya lebih dari 0. Kenapa dia tidak menyinggung dan tidak memotong? Karena diskriminannya kurang dari 0. Yang ini juga sama ya. Kalau yang ini diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Sampai sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Coba saya mau ini nih. Mau ngetes. Mau ngetes nih. Pemahaman kalian. Nih. Misalnya ini. Grafiknya warna biru ya. Ini nilai D-nya berapa? Lebih dari 0, kurang dari 0? Kalau Lebih ini dari 0. nah, ini Lebih dari 0. ini D-nya lebih dari 0. A-nya A-nya kurang dari Kayaknya kurang dari 0 Kenapa kurang dari 0 A-nya? karena terbuka ke atas. Terbuka ke atas kan harusnya lebih dari lebih besar. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Contoh soalnya. Ini ada contoh soal. Nah, oke. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, caranya gimana? Coba untuk yang pertama terbuka ke atas atau ke bawah? Lihat nilai A-nya, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Berarti dia terbukanya ke atas. Nah, ini terbukanya ke atas ya. Berarti sekarang kita harus menjawab yang ini ya. 1A, ini yang A, ini yang B. Yang 1A gitu. Berarti kita lihat untuk melihat akar itu lihat diskriminannya ya. Cari diskriminannya. Plus 5 sama dengan 0. Ini nilai A-nya berapa? 3. 3. B-nya berapa? Min 2. Min 2. C-nya 5. 5. Cari diskriminannya dulu coba. D kuadrat sama dengan D kuadrat. Sorry. D sama dengan min 4AC. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadratnya berapa? Berarti 3 min 2. Min 2 Nah, ini kuadrat. harus pakai kurung ya. Kenapa? Karena ada minnya. Jadi minnya juga ikut dikuadratkan gitu. B kuadrat min 4. A-nya berapa? 3 ya? 3. C-nya 5. Coba dihitung. Ini lebih dari 0, kurang dari 0. D sama dengan, ini kan 4 ya. 4 min 4 kali 3 kali 5. 4 kali 5, 20 kali 3, 60. Berarti D-nya sama dengan min 56 ya. 6. Ini kurang dari 0 ya. D-nya kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 tidak memiliki akar real. Nah, artinya berarti gambarnya dia pasti begini. Kalau ini sumbu X gitu. Nah, si garisnya itu dia terbuka ke atas kan ya, pasti begini ya. Nah, dia tidak menyentuh sumbu X. Nah, coba untuk yang ini X kuadrat min 3X min 5. Dicoba, siapa yang mau mencoba? Ayo, dicoba. Di sini nih nanti kita kerjainnya. Pakai ini ya, kertasnya di sambil ngotret. Tadi soalnya apa nih?
Nah, ini X kuadrat. Kuadrat 3 kurang 3x min 5 sama dengan 0. Mm-mm. Ini cari dulu diskriminannya berapa. Sok. A sama dengan X Ya. kuadrat. B-nya sama dengan 3. 3x A-nya sama dengan berapa A-nya? X, A-nya 3 A-nya berapa? A-nya 1 A-nya 1, bukan E 1 kuadrat. pangkat 2. 1 pangkat A-nya 1 di sini angka 1 di depan ya. A itu di depan 1. B-nya min min 3, 3 C-nya 3, min min 5 5. D-nya berapa? 0 B kuadrat min 3 kuadrat min 4 kali 1 kali min 5 kali min 5 ya. Berarti 9 ditambah 20. Ini min kali min ya. plus Min kali min kan plus. Jadi ini 29. D-nya lebih dari 0. Ini D-nya lebih dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0 artinya apa? lebih Memiliki dua Akar real dua akal real real yang berbeda. Yang berbeda. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, misalnya saya ini punya sumbu X. Nah, ini si grafiknya gimana? Si grafiknya itu terbuka ke atas atau ke bawah? ke bawah Ini A-nya lebih dari 0, kan 1 lebih dari 0. A-nya lebih dari 0, ini 1. Terbuka ke atas, tapi dia memotong di 2 titik. Gitu. Ini oh, X1, ini X2. X2. 2 Ini akar-akarnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita kerjakan soal yang ketiga, contoh soal yang ini sekarang. Oke, kita bentar dulu. Sebentar guys. Salah, Nah, ini soal yang kedua. Tentukan nilai P agar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x min P memiliki dua buah akaril yang berbeda. Nah, berarti kan kita tentukan A-nya dulu. A-nya berapa di sini? 2 A-nya sama dengan 2. B-nya, 7 C-nya. belum diketahui Ini ada P atau min P? Min 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 P ya. Coba sekarang berarti D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya berapa? 7 7 kuadrat min 4 kali 2 kali min P. min P Ini kalau memiliki dua buah akaril yang berbeda berarti D-nya harus lebih dari lebih dari 0 lebih dari 0 ya. Nih syaratnya. Berarti di sini kita tuliskan lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Nah, ini jadi 49, ini jadi berapa nilainya? Jadi plus 8P ya, betul nggak? Plus plus 8P 8P lebih dari 0. 8P lebih dari min 49. Pindah pindah ruas ya ke yes kanan. P-nya lebih dari min 49 per 8. Jadi P-nya harus lebih dari ini. Jadi ini jawabannya nilai P-nya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Oke. Kalau sudah ini kita masuk ke yang ini nih, koordinat kartesius. Nah, ini mengulang lagi ya. Sistem koordinat persegi panjang atau Cartesian coordinates. Ini dibentuk oleh dua sumbu garis, ada yang horizontal, yang ini nih, yang disebut dengan sumbu apa? Yang horizontal, sumbu X ya. Yang ini vertikal, ini sumbu sumbu Y gitu. Perpotongan kedua garis tersebut disebut apa?
Yang ini nih, perpotongannya kan yang ini disebut pusat koordinat atau origin. Origin. Yang ini titik 0,0 ya, atau titik asal atau origin. Origin titik asal bahasa kitanya. Garis horizontal di kanan pusat koordinat disebut sumbu X positif. Ini yang sebelah sini positif. Sedangkan yang sebelah kiri disebut sumbu X negatif. Garis vertikal di atas pusat koordinat, yang ini nih, ini Y positif. Sedangkan yang di bawahnya disebut Y negatif. Ini udah jelas lah ya. Kalau yang ini udah paham. Oke, kita skip, lanjutkan aja. Di sini ada penjelasan. Setiap titik pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut P, A, B. Misalnya di sini A untuk X, B untuk Y. Berarti kita bisa menyebutkan P itu titik koordinatnya adalah A, B. Nah, A itu kan tadi untuk X disebut sebagai absis ya. Nah, yang A-nya absis, yang B-nya disebut ordinat. Nah, misalnya saya kasih contoh begini. Nah, oke. Nah, yang ini misalnya ini A-nya mana tadi tuh? Ini ya. Nih, misalnya saya punya di sini teman-teman. Nah, ini. Ini saya punya di sini misalnya 3, di sini 4. Nah, di sini saya punya sebuah titik. Ini titik A. Ini berapa koordinat titiknya? Berapa koma berapa? 3,4. 3,4. Nah, si tiganya ini disebut absis ya. 4-nya disebut Ordinat. ordinat gitu. Setelah kita langsung aja masuk ke sini. Sekarang kita ada kuadran ya. Kuadran ini jadi satu bidang kartesius seperti ini dibagi menjadi 4 bagian. Makanya disebutnya kuadran. Nah, kuadran 1 yang ini nih sebelah sini yaitu sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif. Contohnya misalnya titik 1,3. Nah, kuadran 2 tentunya sumbu X-nya negatif ya, tapi sumbu Y-nya positif. Contohnya di sini ada min 2,1. Kuadran 3 dua-duanya negatif. Kuadran 4 sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Nah, ini ada 4 kuadran. Kemudian kita ingin mendefinisikan jarak. Nah, jarak antara dua buah titik. Ya, jarak itu ada jarak antara dua buah titik, ada jarak antara titik dengan garis. Nah, kalau jarak antara dua buah titik ini nih ya. Nah, ini jarak dari titik Q ya ke titik P. Gitu ya. Jarak dari titik P ke titik P. Titik Q koordinatnya C, D, titik P koordinatnya A, B. Nah, jadi kita bisa simbolkan seperti nilai mutlak PQ gitu atau QP sama dengan ini. Nah, jadi C min A ya, yang C itu yang ini, C min A dikuadratkan ditambah D min B dikuadratkan. Oke, misalnya kita kasih contoh aja ya, satu. Misalnya saya punya begini. Ini saya punya dua buah titik ya. Misalnya di sini satu nih. Ini misalnya titiknya min 2, min 3 lah ya. Nah, random aja. Nah, ini dari sini ke sini misalnya. Ini ada titik lagi di sini. Titiknya di sini misalnya 4,3.
Nah, di sini berarti ini titik A, ini titik B. 4,3 gitu ya. Nah, kita ingin mencari jarak antara titik A ya, tentukan misalnya, tentukan jarak antara titik A dengan titik B. Ini ya, ini apa? Nilai mutlak AB itu biasanya kita sebut segmen AB ya. Ini jarak titik A dengan titik B. Berarti kita pakai rumus yang tadi. Nah, nah, oke, coba. Berarti yang X dulu nih dikurang. Yang A berapa X-nya? Absisnya berapa yang A? Yang A absisnya berapa? -2. -2. Ya, silahkan dijawab ya, -2. Yang B absisnya berapa? -3. Nah, tadi kan rumusnya -2 minus yang B absisnya, masih absisnya bukan ordinatnya. 4. Oh, 4. 4. -2 -2 -4. Minnya dari rumus ya, dikuadratkan ditambah sekarang yang ordinatnya sumbu Y. 3. -3 3. -3 ya. Nah, Ya. kuadrat. Ini berarti -2 -3 -4 berapa? -6 dikuadratkan 36. 6. Ini juga -6 36. Ini akar 72. 2. Nah, 72 itu sama dengan berapa kali berapa? 36 kali 2. 2. Berarti akar 36 dikali akar 2. Akar 36 6, akar 2 2. Jadi jawabannya A ke B 6 akar 2. Nah, ini rumus contoh penerapan rumus jarak antara titik dengan, sebenarnya ini bisa dibuktikan ya, rumus ini bisa pakai Pitagoras. Ini pakai Pitagoras rumus ini tuh didapatnya. Oke, sekarang kita langsung aja. Ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Paham nggak ini? Azizati paham nggak Azizati? Iya, Pak, paham, Pak. Oke, paham ya, aman ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi kuadran. Oh, salah. Harusnya ini saya pindahkan aja ya. Saya pindahkan di sini. Nah, di sini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita bahas persamaan garis. Nah, persamaan garis. Jadi di sini ada sebuah garis ya. Ini garis. Jadi sebenarnya kalau garis itu dia tidak punya pangkal dan tidak punya ujung ya. Sebenarnya ini segmen kalau dibentuk seperti ini. Kalau yang namanya garis itu dia tidak punya pangkal dan tidak punya ujung. Tuh. Nah, ini anggap aja bagian dari garis ya atau segmen. Kita ingin mencari persamaan garis yang melewati titik P dan Q, di mana P-nya itu adalah P-nya itu X1, Y1, Q-nya adalah X2, Y2. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan delta X dan delta Y. Delta X itu perubahan ya, perubahan delta X yaitu X2 min X1. Delta Y itu perubahan Y, Y2 min Y1. Kita bisa mencari kemiringan atau gradien dari ini. Seberapa miring garis ini? Caranya adalah M-nya adalah delta Y min delta X. Berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Selanjutnya, misalnya di sini ini tadi ya, kalau diketahui dua buah titik yang dilewati oleh garis, maka cara menentukan gradiennya ini Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, gimana kalau kita ingin mencari kemiringan garis dari sebuah persamaan garis? Misalnya ini nih bentuknya. Gradien garis Y sama dengan MX plus C adalah M. Artinya apa ini?
Artinya kalau saya punya Y sama dengan 3X plus 5, berarti M-nya berapa di sini gradiennya? M-nya 3. sama dengan 3. Gampang ya. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya seperti ini, Y sama dengan 6 min 2X. M-nya berapa? 2. Nah, 2 atau min 2? Min 2. Min 2. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini bentuk eksplisit. Ini bentuk eksplisit ya sama dengan. Nah, kalau bentuk implisit yang ini. Implisit itu si Y dan X-nya berada dalam satu ruas yang sama. Ini X-nya dalam satu ruas yang sama. Berarti caranya minus dari A per B. A itu koefisien X, koefisien X, B itu koefisien Y. Misalnya saya punya 2X min 5Y plus 6 sama dengan 0. Nah, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa ini? 2. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan Min 5. min 5. C-nya tidak perlu karena di sini nggak ada C. Berarti nilai M itu, berarti gradiennya berapa di sini? M sama dengan min A per A per B. B. Minnya ditulis dulu ya. Min A-nya 2, B-nya min 5. Jadi jawabannya 2 per 5. 2 2 per per 5. 5. Min dibagi min kan plus. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang yang contoh satu lagi. Kalau misalnya diketahuinya gradien. Gradien apa? Ini sebuah garis melewati dua buah titik gitu ya. Melewati dua buah titik. Misalnya di sini 6,12. Nah, sama di sini. Di sini kalau di sini 6, di sini berarti 20 ya. 20. Nah, di sini min 4. Berarti di sini 6,12. Yang ini berapa koordinatnya ini? Coba Min disebut. 20 dan min 4. Tuh, kebalik gak tuh? Oh ya, 20 dulu. 20, min 4. Ini AB ya. Nah, berapa gradiennya? Berarti ini kan diketahui dua buah titik. Berarti gradiennya delta Y per delta X. Nah, kita setting aja. Misalnya yang ini X1, ini Y1 ya. Itu misalnya. Boleh ditukar gak Pak? Boleh. Gak masalah ya. Yang ini X2, Y2. Nah, berarti Y2-nya berapa? 12 ya. Oke, ini kita tuliskan dulu. Ini kan sebentar. Stop lagi. Cancel. Salah. Salah. Harusnya ini ya. Recovery persamaan garis. Oke, alhamdulillah masih ada. Masih ada. Oh, tapi udah pada hilang ya. Contohnya udah pada hilang. Oh, sebentar. Ini belum pada ini udah pada hilang. Kita tadi sampai sini ya, contoh yang ini ya. Auto save. Maaf, ini tadi ke close. Saya lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan garis ya. Kalau tadi gradien,
Ya, kalau sekarang persamaan garis. Nah, ini persamaan garis. Persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Jadi ini ilustrasinya di sebelah kanan. Ada sebuah garis begini. Nah, dia melalui sebuah titik. Titiknya adalah titik P. Nah, ini yang diketahuinya gradiennya M. Jadi satu titik dan gradien M. Maka pakai rumus yang ini ya. Y1, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi nanti X1 Y1-nya angka. X1 sama Y1-nya angka, M-nya angka. Y sama X-nya tidak usah diubah. Gitu ya. Nah, kasus kedua, kalau misalnya sebuah garis itu melalui dua buah titik. Ini kan titik P dan titik Q. Ketahui ya. Dua titik diketahui, maka pakai rumusnya yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sampai sini, ini bisa ya. Sekarang kita latihan aja. Oh, sebentar. Sebelum latihan, ini kita mengingat kembali garis yang sejajar dan tegak lurus. Nah, ini sejajar seperti ini. Ini ada garis K dan L saling sejajar. Ini ada garis P dan Q, ada saling tegak lurus. Nah, dua garis K dan L ya. Sebentar. Kita save dulu ininya. Save Ctrl S. Nggak bisa ya. Nah, dua garis K dan L dengan gradien masing-masing M1 untuk K dan M2 untuk L. Ini gradiennya dikatakan sejajar jika M1 sama dengan M2. Artinya dua buah garis dikatakan sejajar kalau gradiennya sama ya. Jadi dilihat dari gradiennya. Cara mencari gradien kan tadi sudah. Nah, sekarang ini ada garis yang saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Nah, dua garis P dan Q dengan gradien masing-masing M1 untuk P dan M2 untuk Q dikatakan tegak lurus apabila M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, ini jadi harus ingat ya. Ini yang dasar-dasar. Kita harus tahu yang dasar-dasar dulu. Nah, jadi yang ingatnya gini, kalau sejajar gradiennya sama, kalau tegak lurus perkalian gradiennya sama dengan min 1. Ini ada 8 soal di sini. Latihan. Nah, kita coba ya. Nah, ini dari yang pertama nih. Coba langsung aja dijawab ya untuk nomor 1. Tentukan gradien garis Y sama dengan 3X min 5 dan titik potongnya dengan sumbu Y. Tentukan ini aja dulu, gradiennya dulu ya. Berapa gradiennya? 3. Ya, gradiennya 3, bener. Dari mana 3? Dari 3X. Dari 3X. Ntar saya pindahin aja lah ya. Nah, ini nomor 1 ini. Oke. Jadi kita tentukan gradiennya, teman-teman. Tadi udah dijawab. Siapa tadi yang jawab? Adira. Tadi berapa, Adira? M-nya berapa gradiennya? 3. Nah, dilihatnya dari sini ya. Dari yang koefisien X 3. Nah, tapi di sini ada pertanyaan lanjutan dan tentukan titik potongnya dengan sumbu Y. Nah, kita harus tahu ya. Kalau sebuah garis nih memotong sumbu Y, berarti ini kan berarti nilai ordinatnya sama dengan 0 ya. Jadi gini, titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y artinya yang 0 apanya? Absisnya ya, X-nya sama dengan 0. Kan gini, ini garis memotong sumbu Y yang ini ya. Berarti di sini di titik A ini nilai apanya? Nilai X-nya sama dengan
nol kan? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Kalau dia memotong sumbu Y berarti berada di X sama dengan 0, 0, A misalnya. Nah, sebaliknya kalau dia memotong sumbu X berarti yang 0 itu Y-nya. Itu ya, kebalikannya. Nah, jadi ketika kita ditanya titik potong sumbu Y, X-nya 0. Nah, berarti kita tulis di sini ya. Y sama dengan 3 kali 0 min 5. Kenapa 0? Karena kan di sini X-nya 0 ya. Berarti Y-nya berapa? Y sama dengan min 5. Itu ya. Min 5. Jadi titik potongnya berapa? Titik potong saya singkat jadi tipot X, Y. X-nya kan 0. 0, min 5. Min 5. Paham nggak? Nah, jadi sekali lagi ya. Kalau garis memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Nah, kalau memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Ini catatan. Catatan jika memotong sumbu X. Berarti kalau memotong sumbu X, maka apanya yang 0? Y-nya sama dengan 0. Iya, Y-nya sama dengan 0. Jadi ini kunci. Harus bisa mengartikan. Nah, itu satu. Sekarang saya mau masuk ke soal nomor 2 ya. Oke. Nah, tentukan. Nah, coba untuk yang ini gradiennya berapa? Kita pakai rumus yang mana nih? Ada yang tahu nggak gradiennya berapa ini? Nah, ini pakai rumus yang ini, teman-teman. Nih ya. Kalau misalnya ada AX plus BY plus C sama dengan 0, berarti M-nya adalah min A per B. Nah, harus ingat. Tuh, berarti mana tadi teh? Ini ya. Ini ya. Ini yang masih gampang-gampang, yang gampang-gampang. Ini A-nya sama dengan 1 ya, B-nya sama dengan berapa? Min 2. B-nya sama dengan min 2. Berarti nilai M-nya berapa? Min 1 per min 2. Min A per B. Min A per B. Min 1 per min 2. Sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang titik potongnya dengan sumbu X. Tipot dengan sumbu X. Apanya yang 0? Y-nya yang 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Itu ya. Paham nggak? Paham. Nah, terus berarti kalau Y-nya sama 0, kita cari X-nya. Masukin ke sini. X min 2 kali 0. Karena Y-nya 0 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 ya. Paham nggak? Paham. Nah, kalau begini, ini nanti bisa diulang ya videonya, nanti saya upload. Kalau bagi yang belum paham, nanti boleh diulang. Boleh ditanyakan bagian mana yang belum paham nih. Oke, sekarang berarti titiknya berapa ini? Nah, jadi titik potongnya dengan sumbu X adalah berapa? X, Y ya. 6, Y-nya 0. Nah, itu. Paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Yang berapa sekarang? Oke, masih agak lama ya. Nomor 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,-1 dan bergradien min 3. Jadi ini diketahuinya sebuah titik dan gradien. Jadi ingat kita pakai rumus yang mana gitu ya, gitu loh.
Oh, ini salah tadi ya. Sebentar. Saya mau copy ini tapi jadi salah. Ctrl X aja ya. Kita pindah ke sini. Ini kita enter. Ini kita pindahkan tadi soal nomor 3. Pindahkan soal nomor 3 sini. Nah, ini nomor 3 ya. Tentukan persamaan garis yang melalui, jadi sebuah titik diketahui 2,-1 dan bergradiennya M. Oke, jadi di sini kita tuliskan ini X1, Y1, ini M-nya sama dengan min 3. Nah, jadi ini gampang sebenarnya kalau kita tahu yang sebelumnya ini nih rumusnya. Nah, ini nih kasusnya ya, persamaan garis melalui sebuah titik dan ada gradiennya. Jadi pakai rumus yang ini ya. Nah, kita pakai yang pertama tadi. Jadi kita pakai ya, teman-teman yang ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y-nya berapa? Y-nya nggak usah diganti ya. Nah, Iya. Y1-nya min 1. Berarti min 1. Ingat ini ada 2 minnya. Yang pertama min rumus, yang kedua min ini. M-nya berapa? Min 3 ya. X-nya berapa? X X1-nya? min 2. Nah, min 2. Oke. Ini berarti jadi Y plus 1 ya. Kan min kali min jadi plus. Min 3 kali X, min 3. X Min plus 3X plus 6. 6. Nah, ini bisa pindah ke sini boleh. Y sama dengan min 3X plus 6 min Plus min 1. 1 Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, plus jadi 5. persamaan garisnya ini. Oke. Sekarang kita masuk ke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, nanti saya kasih tugas ya, supaya bisa belajar. Tugas itu untuk belajar. Nah, ini sekarang nih. Tentukan persamaan garis yang melalui A. Nah, ini 2 buah titik. 2 buah titik ya. Nah, kalau 2 buah titik tadi rumus yang kedua. Ini kita belum ada soal yang susah. Masih yang standar semuanya. Nomor 4 ya. Nah, untuk yang ini tentukan persamaan garis melalui 2 buah titik. Nah, kita kasih aja ini X1, Y1 gitu. Ini X2, Y2. Nah, pakai apa? Pakai yang ini rumusnya. Pakai yang ini ya. Ntar saya mau nge-save dulu. Nih, persamaan garis melalui 2 buah titik. Nah, jadi kalian harus pakai rumus yang ini. Berarti ini tulis Y min Y1 per X. Sorry. Salah. Y min Y1 per Y2 ya. Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal dimasukin aja. Coba masukin. Ini Y satunya berapa? Ini kan udah kasih. Y satunya 1. Y2-nya? Min 1 Y2-nya min 3 ya. min 3 Min 1 min sama dengan min 1 oke. X-nya X min min 5 min 5 dibagi dengan X2-nya 2 min 5. min 5. Nah, kita lanjutkan ya. Ini jadi sederhanakan Y ini min 1. Min 3 min 1 jadi berapa? Min 4. X ini jadi X plus 5.
X plus 5. Ini berapa? Per 7. 7. Nah, berarti kita ini bawa ke bawah. Ini dikali silang ya, teman-teman. Kali silang. Paham kan kali silang? Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi bisa kita tuliskan di sini 7 kali Y min Y min 1 1 sama dengan sama min dengan 4 min 4 kali X X plus 5. 7 kali Y 7Y min 7Y min 7 sama sama dengan dengan min 4 min 4X X min min 20. 20. Nah, ini jadi kali pelangi ya. Jadi kali pelangi. Kali pelangi teh ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Paham sampai sini? Nah, Paham. sekarang kumpulkan aja ya X-nya. Ini pindah ke kanan, kumpulkan semuanya. Jadi 4X plus 7Y ya. Min 7 plus 20 sama dengan 0. Sama dengan Ini jadi pindah ruas. 4X plus 7Y. Ini plus 13 sama dengan 0. Nah, jadi ini persamaannya. Paham sampai sini? paham. Nah, yang lainnya paham nggak? Azizati, Devine, paham? Dewi, Dita, Mutia, Naura, Paham, Sumaya. Ustaz. Oke, Paham, kalau Ustaz. nggak paham di skip aja, nanti ditanyain ya. Oke, Iya, ini kita Ustaz. belajar dari yang gampang-gampang dulu. Ini modelnya sama kayak apa sih mikro? Ya, Mungkin. jadi ini teorinya mungkin nanti dipakai di ekonomi ya. Nah, jadi Iya, Ustaz, fungsi kita sudah perminta. belajar. Oke. Oke, kita lanjutkan sekarang masuk ke soal nomor berapa? Soal nomor 5. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 5. Nah, ini yang kelima. Oke, nanti kita akan praktek pakai ini, bikin pakai software ya, nggak persamaan garisnya. Saya akan perlihatkan. Oh, di sana ada komputer nggak di pondok? Nggak ada ya? Ada lah, masa nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Kita ini dulu. Ntar ini jam berapa ini? Tinggal 10 menit lagi, guys. Oke, kita percepat ya. Nah, ini ya. Tentukan persamaan garis. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 5. Jadi begini ceritanya. Ini tuh kita ingin menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis ini. Nah, ini garis ini katakanlah M1. M1 nilai gradiennya berapa? 2. Nah, kalau sejajar itu kalau apa? Sejajar jika Gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Berarti jadi M2-nya berapa? Yang kita cari? Nilainya 2. Sama dengan M1 sama dengan 2. Nah, oh sebentar. Tapi ini masih kurang soalnya. Soalnya masih kurang ya. Nah, harusnya dan melalui misalnya min 1,0. Soalnya masih kurang. Oke. Berarti kalau begini kita cari pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Itu ya. Y1-nya berapa? Ini kan X1, ini Y1. Y min Y1-nya berapa? 0. M-nya 2. 2 X1-nya dikali min 1. Min 1.
Nah, jadi plus nantinya Y sama dengan 2 kali X plus 1 ya. Y sama dengan 2X plus 2. Oke, paham? Nih. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Mana tadi teh soalnya teh? Kok nggak ada, guys? Ini. Oh ya, tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis. Ini masih salah juga, kurang ya. Dan melalui misalnya melalui min 3,1 misalnya gitu ya. Kita kasih. Nah, ini kita masuk ke ini ya. Oke, kita masuk ke sini, teman-teman. Mana tadi teh? Iya, ini ya. Oke, ini ya. Nah, ini juga kasusnya sama ya. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis ini. Kita tentukan M1-nya berapa nih gradiennya? Min A per B ya. Ini A-nya berapa nih? A-nya 1. A-nya 1. Ini B-nya min 3. Min 3. Jadi M-nya min A per B ya. A-nya berapa? Min 1 per B-nya min 3. Jadi 1/3 ya. Oke. Oke, ini X1-nya, ini Y1-nya. Dah, langsung kita pakai rumus. Y min Y1 sama dengan M-nya berapa? 1/3. Oh, enggak. Ini baru ketahuan M1. Nah, sekarang kita harus cari dulu M2. Kalau M2 itu dicarinya dengan cara M1 kali M2 sama dengan min 1. Karena apa? Tegak lurus ya. Tegak lurus. Di sini kita tulis 1/3 dikali M2 sama dengan min 1. Ini 3-nya kan bisa pindah ke sini. M2 sama dengan min 3 ya. Ya. Paham nggak? Min 1 kali 3. Ya, min 3. Nah, sekarang baru kalian bikin Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya berapa? Ini nih, 1 ya. 1. M-nya min 3, X1-nya 3. Berarti ini Y min 1 sama dengan min 3X plus 9. Y-nya sama dengan min 3X plus 10. Plus 10. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kita belajar menggambar garis. Nih dua soal ini nih. Terakhir. Nah, gambarlah garis ini. Saya bahas yang bagian pertamanya saja. Oke. Nih kita masuk ke sini, teman-teman. Oke, ini gambarlah garis yang ini ya. Caranya, teman-teman bikin titik potongnya. Titik potongnya ya. Nah, dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya gini. Ini X-nya di sini. Ini sumbu Y di sini. Nah, kita bikin 2 titik aja. Yang pertama di setting X-nya sama dengan 0. Yang kedua di setting Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Paham nggak? Nih, X-nya 0 nih. X sama dengan 0. Berarti Y-nya berarti 3 kali 0 min Y sama dengan 6. Jadi ini kan jadi 0 ya. Min Y sama dengan 6. Y sama dengan min. Nah, paham sampai sini? Simpen di sini min 6. Nah, jadi titiknya nanti ini. X, Y. Jadi di sini 0, min 6. 1 ya. Nah, satu lagi. Sekarang giliran. Kalau Y-nya sama dengan 0.
Y-nya sama dengan 0, cari X-nya. Berarti 3X min 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 2 ya. 6 dibagi 3, jadi 2. Artinya di sini 2,0. Paham nggak? 0. Nah, kalau udah Paham. paham berarti ini digambar titiknya. Ada di mana itu? Di koordinat. Nah, digambar ini kan gini. 0,-6 ya. X-nya 0, Y-nya min 6. Di sini ya, min 6 ya. Kita perkirakan aja. Min 6 ada di sini. 2,0. Ini 2 di sini. Nah, jadi ini 2. Jadi kita kita ini apa namanya? Kita hubungkan ya titik potongnya. Nah, jadi ini garis yang kita cari tadi ya. Ini garis yang kita cari. Persamaannya adalah 3X min Y sama dengan 6. Sampai sini ditanyakan nggak? Nah, ini persamaan garis. Itu harus bisa ya menggambar ini. Jangan sampai nggak bisa. Jadi ini pelajaran SMP. Kita ingat kembali. Oke, nanti kita belajar pakai kurva. Ini baru garis aja. Nah, selanjutnya ini ada persamaan lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran dengan titik pusatnya 0,0 atau titik asal dan berjari-jari R. R, misalnya jari-jarinya 5, 4, ini R-nya sama dengan 5 atau sama dengan 4 atau yang lain. Nah, kalau dia berada di titik asal, titik pusatnya ya, lihat nih titik pusatnya di titik asal dan jari-jarinya R, maka persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu ya. Nah, tapi kalau misalnya titik pusatnya bukan di titik 0,0, misalnya kita sebut saja titik pusatnya adalah P, Q ya. Maka persamaan lingkarannya menjadi X min P kuadrat plus Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Kita langsung aja lah ke sini ya. Ini nomor 1 ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik asal dan berjari-jari 4. Nah, artinya kita pakai untuk yang pertama persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. R kuadrat. R-nya sama dengan 4. Ini gampang. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Berarti Kuadrat. jadi berapa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. 16. Nah, ini persamaannya. Nah, sekarang yang bagian ini, yang kedua. Nah, kalau yang kedua, ini kita pakai, ini pusatnya ya, tadi ini P, ini Q gitu, ini R. Rumusnya X min P kuadrat plus Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukin aja X. P-nya berapa di sini? Min 2 ya. 2. Min 2 jadi plus 2. Saya boleh langsung tulis plus 2 ya. Boleh ya. Karena min kali min. Ini Y min Q. Q-nya 1 kuadrat. Sama dengan R-nya berapa? 6 6 kuadrat. kuadrat. Jadi ini boleh jadi X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 36. Paham sampai sini? Oke, nanti harus coba nih. Kita coba pakai software nih. Masukin ini. Bakal jadi lingkaran nggak kalau dimasukin? Bener nggak? Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 gampang ya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang memiliki persamaan. X min 3 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti pusatnya berapa? Jari-jarinya berapa dulu nih? 25. 25 itu R kuadrat. Jari-jarinya berapa berarti? R kuadrat sama dengan 25. Maka R-nya sama dengan berapa? 5. Ya, R-nya sama dengan plus minus 5 sebenarnya. Tapi kalau di sini kan jari-jari menyatakan jarak. Jarak itu nilai mutlak R ya. Artinya dia positif, hanya yang positifnya. Benar tadi jawabannya 5. Jadi R-nya sama dengan 5. Ini titik pusatnya berapa koma berapa? Pusatnya. Ini kan X min 3. Berarti pusatnya 3,5. 5.
Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita ini semuanya hadir ya. Apa? 10. 10 berarti sama saya ya, pas ya. Iya, Pak. Semuanya hadir. Oke, nanti saya share ini di grup WA sama di student desk. Terus nanti ini bisa dilihat lagi rekamannya. Nanti saya kirim juga. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang ini di review ya, setiap mata kuliah, setiap pelajaran itu harus di review, review ulang. Jadi meluangkan waktu untuk mereview mata kuliah yang sudah dipelajari, materi yang sudah dipelajari. Jadi jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk nanti jadi bingung, jadi pusing. Tapi kalau dicicil belajarnya itu kan bisa ditanyakan yang tidak pahamnya. Tapi kalau terus-terusan tidak pahamnya numpuk, biasanya itu yang membuat jadi tidak paham itu karena materi sebelumnya kan tidak belum paham. Pas materi berikutnya tentu akan lebih tidak paham. Jadi sebaiknya di review. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada ya? Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la